Ada alasan kenapa aku bahkan sampai sekarang nih, aku nggak berani tidur tanpa nyalain lampu. Oh, sampai sekarang kalau tidur nggak? Nggak, aku dimatikan? nggak berani karena kejadian di kosan ini. Jadi aku tidur kan, pada malam itu aku tidur dan aku tuh tidurnya kayak ini kan kasur, terus ini tuh ada lemari. Jadi di sebelah kasur aku ada lemari gitu. Ini pintunya di sini. Nah, saat aku tidur aku tuh ngadepnya tembok gitu. Pas saat aku lihat tembok itu, tiba-tiba aku nggak tahu itu kejadian kayak tiba-tiba aja gitu. Itu seolah-olah tuh ada sosok yang berdiri di depan lemari. Jadi lemari terus ada yang berdiri, terus ini aku lagi tidur gitu. Dan aku itu waktu bangun nggak bangun yang kayak pelan-pelan gitu, nggak langsung bangun langsung lari. Sewaktu-waktu ketika aku pengen pergi dari kosan itu di tahun 2018, tadi kan aku bilang depan kamarku itu ada tempat kayak buat sholat, yang di mana sebenarnya ada dispensernya. Nah, jadi ada orang yang dia tuh kayak orang pesantren gitulah, bekas pesantren, dia tuh bilang ke aku, saat aku kesini, dari awal aku masuk, aku tuh ngelihat ada kakek-kakek yang suka ngelihat ke kamarnya Mas. Dia bilangnya gitu. Ke kamarku. Kakek-kakek. Halo masyarakat adat, with me Gusti Gina di Adat Tentorodat dan Tiada. Seperti biasa, aku memberikan kalian asupan horor, yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita kedatangan sama Kak Irfan. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Irfan hari ini mau cerita apa sih? Kalau hari ini aku pengen cerita pengalaman tentang kos-kosan. Jadi ceritanya kosan berhantu nih. Iya. Wow. Tahun berapa kejadiannya? Kira-kira tahun 2013 sampai 2018. Jadi kejadian banyak gitu. Oke. 13 sampai 18. Kurang lebih 4-5 tahun ya? Iya, 5 tahunan. Itu pas semasa kuliah? Kuliah. Oke. Waktu masih kuliah. Pada saat itu di mana? Kebetulan di salah satu ibu kota Jawa Tengah. Oke. Tapi untuk detailnya kurasiain ya. Rahasia. Cukup tahu daerahnya. Daerahnya aja. Dan di situ kakak ngalamin berbagai gangguan. Iya. Apakah cuman sendiri kah di sana? Enggak, banyak. Jadi kebetulan kosanku kan 2 lantai. Tapi aku mungkin hanya cerita di lantai kedua aja karena yang paling dekat kan. Dan itu adalah pengalaman-pengalaman yang kami rasakan semua. Oke, kami. Tidak sendiri. Tidak. Kami berarti sama teman-teman ngerasain ya. Ngerasain. Oke deh. Mungkin langsung aja ya kita minta Kak Irfan buat menceritakan. Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru di channel ini, silakan di-subrek, di-subscribe, nyalakan juga loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Like, comment, share. Like, comment, share. Langsung kita dengerin cerita Kak Irfan. Silakan Kak. Pengalaman kosan ini sebenarnya awalnya tuh aku nggak berpikir untuk mengalami juga gitu ya. Karena kalau kita ngelihat dari kosannya itu kan dia ada di tengah kota, kanan kiri rumah, bahkan belakang pun ada rumah gitu. Ada gang masuk gitu kan. Terus depan juga rumah. Jadi pokoknya itu padat. Tempatnya tuh padat gitu. Jadi awal ke sana kita nggak akan kepikiran dong kayak wah ini akan horor-horor nih gitu. Karena biasanya kalau misalkan di cerita horor kosan itu kan kayak tempatnya yang horor atau gimana gitu kan. Ini nggak, semuanya normal. Bahkan di kosan itu depannya ada warung. Ibu kosnya tuh punya warung, jadi nyambung sama ibu kos gitu di lantai bawah. Jadi bener-bener yang rame lah gitu, bisa dibilang tempatnya tuh rame. Kenapa aku tuh bisa ngerasain itu dari awal? Tapi itu kejadian memang dari awal banget. Saat aku baru pindah, kan aku kan sebenarnya ngekos beda kota ya dengan kota asal. Nah, aku tuh pindah ke situ dan aku tuh bareng ibu pada awal-awalnya tuh. Bareng ibu ke kosan itu. Tapi ibu tuh nggak nginep. Cuma sampai sore terus ibu pulang naik travel, ibaratnya kayak gitulah. Malamnya aku tidur sendirian. Pertama kali survei, kan sebelumnya pernah survei kosan kan, itu nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Pokoknya semua aman lah. Nah, waktu malam pertama kali di kosan itu pertama tidur, ya seperti hal-hal yang sebelumnya gitu, kayak nggak ada yang aneh lah. Pokoknya semuanya itu normal, lancar, aman lah gitu.
Nah ini pada hari pertama, bener-bener malam pertama gitu. Malam pertama aku tidur di kosan itu, saat itu aku kebangun. Tapi bedanya kalau di kosan itu aku kebangun itu di sekitaran jam 1 gitu. Jam 1 malam, terus aku kebangun kan, dan kebangun nggak ada yang aneh sih. Nggak ada penampakan atau nggak ada apa, nggak ada. Cuma kan aku kan, jadi gini, kamar kosanku itu di lantai 2 itu kan ada 19 kamar. 19 kamar, tapi terbagi jadi tiga sisi gitu, kayak ada pintu, sekat pintunya gitu di antara kamar 1 sampai 5 itu ada sekat satu sisi, kemudian di kamar yang ke-18 dan ke-19 kamar depan gitu ya, itu ruangan depan tuh ada sisi. Jadi sebenarnya di tengah itu ada 14 kamar. Yang kamar itu bentuknya lorong, kayak ada lorong, terus tengahnya ada ruang sholat. Nah, kamarku itu di depannya ruang sholat. Dan ruang sholat ini tuh menyambung ke balkon yang di sebelah kamar gitu. Nah, waktu aku lagi tidur, lagi kebangun, nah di balkon-balkon ini kan sebenarnya udah nggak kepake. Karena balkon ini kan banyak kayak kusen gitu lah. Bekas bangunan lah gitu kan. Jadi orang tuh kayaknya bakal susah lewat. Nah, saat itu jam 1-an itu, nggak tahu nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba tuh ada suara kantong kresek kayak diseret. Sek, sek, sek gitu. Dia kayak nyeret gitu. Kenapa aku tahu? Karena kayak diseret. Kayak misalkan, ya kayak gini misalkan pakai kantong kresek entah diisi apapun lah. Kalau diseret kan pasti bunyi kan. Itu bunyi sama kayak diseret itu. Set, set gitu. Kamarku kan di nomor 10 lah. Nanti mungkin ada ininya ya, ada ilustrasinya. Nah, kamarku ini dekat dengan pintu balkon yang di tengah, yang tempat sholat. Karena memang ini kamarku, terus depan buat sholat gitu kan. Kalau orang lewat, itu pasti akan lewat pintu itu. Makanya aku tungguin. Lewat gak ya gitu. Pas kuin, kok nggak lewat-lewat, dari tungguin gitu. Sama sekali nggak ada yang lewat. Terus suaranya hilang tuh. Ketika aku buka pintu itu suaranya hilang. Aku tutup lagi pintunya. Terus jarak beberapa menit, suara itu ada lagi. Tapi sekarang lebih deket. Jadi saya tadi tuh agak jauh kan yang pertama. Yang kedua tuh lebih deket. Dan kerasanya kayak di samping kamar persis gitu. Kayak segitu lebih. Aku intip lagi dong. Kok nggak ada. Oke lah. Aku biarin aja. Karena memang udah ditungguin nggak ada, ya udah gitu, mau gimana lagi gitu kan. Saat itu kan karena semester pertama itu aku sebenarnya nggak terlalu aktif di kosan itu ya, kayak cuma kupu-kupu lah, kuliah pulang gitu. Akhirnya aku nggak nanya ke teman-teman, dan aku tuh baru deket sama teman-teman itu di tahun kedua atau semester kedua. Tahun kedua tuh lebih deket lagi. Jadi di semester kedua tuh aku udah mulai banyak berbicara sama teman, ngobrol, apapun itu. Pokoknya udah banyak melakukan hal yang bareng-bareng lah gitu. Nah, di situ aku mulai nanya nih sama kamarku yang belakang nih, yang nomor 18. Jadi kan aku punya kamar, tapi di belakang kamarku ada kamar lagi gitu. Nah, aku nanya, saat kamu tidur di sini tanggal sekian gitu, hari sekian, kamu denger nggak ada suara orang kayak ngesekin kresek gitu, kantong kresek. Kayak dia kayak bawa kantong kresek atau apalah gitu. Terus dia bilang, iya aku denger. Ternyata dia denger, dan kamar dia itu yang nomor 18 kan 2 orang. Jadi ada yang kamar 1 orang, ada yang 2 orang. Dia 2 orang, dua-duanya denger semua ternyata. Jadi udah 3 orang nih yang denger nih gitu kan. Terus aku survei ke anak-anak yang baru juga gitu. Karena aku nggak terlalu kenal anak yang udah senior lah gitu. Nah, jadi nanya sama yang baru-baru aja. Pas udah nanya, ternyata mereka tuh semua denger semua. Di hari yang sama, di malam yang sama. Dan kebetulan saat itu tuh kita memang baru masuk kos saat itu juga gitu, karena besoknya tuh udah kuliah gitu. Jadi kebanyakan baru ke kosan tuh hari itu, dan semuanya tuh kerasa gitu. Nah, aku kan lupa nih, kayak aku kira cuma dia bawa kresek doang kan. Nah, yang kamar 18 ini sebut saja namanya si Andi. Andi ini bilang, kamu juga ngerasain nggak sih gitu? Rasain apa gitu? Jendelamu tuh kayak digedor-gedor, tapi nggak gedor yang gedor-gedor gitu, nggak, tapi kayak jari gitu loh. Kayak diketuk-tuk gitu, kayak diketukin. Jadi ini jendela diketukin gini gitu. Terus aku baru inget dong. Jadi setelah dia itu 2 kali, kan tadi 2 kali kan dia bawa kreseknya itu. Ternyata setelah itu tuh memang ada suara gitu. Ditotokin itu pakai jari, bukan pakai tangan. Ketika aku nanya ke yang lain juga, itu mereka juga ngelakuin. Digangguin juga gitu. Dan itu baru pertama kali kita ada di situ, udah digangguin gitu. Terus habis itu kita skip karena kita nggak ngobrolin soal horor lagi gitu kan. Mulai misterinya terbuka itu, jadi
setelah beberapa kali aku ngelihat, mas-mas yang senior ini kalau mati lampu tuh nggak berani di kosan. Ke Indomaret Point lah, ngopi lah, ngapain lah, pokoknya dia pergi gitu, nggak mau di kosan. Aneh kan, kayak, nih orang kenapa gitu. Nah, di tahun kedua itu yang tadi aku bilang, aku udah mulai deket banget sama mereka. Ada satu kejadian di mana malam-malam lampunya mati, itu habis sisa. Terus tiba-tiba, yuk pergi gitu. Karena kita udah deket kan, yuk pergi. Oke lah, pergilah gitu. Sampai akhirnya kita pergi, terus kita balik lagi, malam, belum nyala. Waduh, gimana ini? Padahal di atas kan tadi ada 19 kamar. Dan 19 kamar tuh ada total berarti 21 orang, karena ada 2 kamar yang isinya 21 orang. Tapi yang 5 tuh nggak ikut. Ya berarti dihitung sendiri lah, pokoknya ada belasan orang lah gitu. Akhirnya kita tidur itu nggak berani di kamar ya gini. Karena kakak senior tuh nggak berani tidur di kamar sendirian gitu. Pokoknya mintanya bareng. Nah, akhirnya belasan orang itu akhirnya dipisah ke jadi 3 kamar. Udah kayak pindang lah pokoknya. Pokoknya satu kamar tuh isinya 4 orang, 6 orang gitu. Akhirnya kita tidur. Nah, di dalam tidur itulah sebelum tidur, ada namanya Mas Aceng. Beliau baru cerita. Kenapa mereka ini nggak berani tidur sendirian kalau lagi mati lampu gitu. Jadi kejadian awal mula pertama cerita horor itu dialami oleh namanya Supar, Mas Supar namanya. Jadi Mas Supar ini dia bukan orang kosan, tapi suka main ke kosan. Suka main lah gitu, kayak pokoknya tiap hari main, karena kan dia rumahnya di kawasan bawah gitu. Jadi ada kota atas, kota bawah gitu. Nah, dia kok di bawah kan, dan kampus kan di atas nih. Kalau misalkan dia harus balik ke rumah kan kejauhan, makanya kalau habis kuliah tuh mesti mainnya tempat aku dulu. Nah, jam 3 malam dia itu pulang waktu itu. Kan kita parkirannya di paling belakang kamar di kosan kita, tapi paling belakang di lantai 1 kan. Nah, dia pulang pas dia keluar bawa motor gitu. Di depannya itu dulu masih ada kosan sebelah atau rumah sebelah itu masih ada pohon kersen, tau kan? Nah, pas ketika dia lagi ngeluarin motor, ada mbak-mbak di situ. Gunting. Ada mbak-mbak terus habis itu. Tapi mbak-mbaknya nggak ngeliatin muka, jadi ketutupan. Kata Mas Supar kayak gitu. Kan karena Mas Aceng cerita tuh Mas Supar mengiyakan gitu kan. Dan dia bilang nggak ngeliatin muka, jadi rambut semua gitu. Nah, dia mau nyalain motornya nggak nyala. Dia mau gimana ini. Tapi karena dia malas naik lagi, kan anak-anak sebenarnya masih belum tidur ya. Udahlah dia dorong aja tuh. Dia dorong agak ke depan, udah ketutup kan, udah jaraknya udah agak jauh dari rumah. Terus tiba-tiba ya sama dia akhirnya udahlah gas aja gitu. Dan habis itu ya udah, itu kejadian pertama. Jadi bisa dibilang itu dulu di kosan itu teror Mbak Kunti ini gitu. Karena Mbak Kunti ini yang jadi awal mula nakal-nakal setan-setan yang lain di situ. Kejadian yang kedua, ini memang aku cerita awal dulu ya, karena itu sebelum aku ngekos di situ sebenarnya. Ini kejadian di tahun 2012, sekitaran itu. Jadi ada kakak senior yang waktu aku ke situ dia udah pergi, dia udah lulus. Nah, jadi waktu kakak senior itu tinggal di situ, kamarnya itu kan ini kamarku nomor 10. Nah, kamarnya dia itu ada di depan aku. Jadi kan ini kamarku, terus ini ada tempat buat sholat. Nah, nomor 9 lah, itu kamarnya dia. Nah, dia itu lagi tidur. Dan itu paling alim. Dia itu lagi tidur, subuh-subuh nih. Dan dia itu kalau tidur tuh suka ngunci pintu. Nggak pernah yang namanya ngebuka pintu, dia nggak pernah. Kecuali dia lupa gitu. Ngunci pintu. Pokoknya udah dikunci, dia udah tidur gitu. Dan orang-orang itu pada ngumpul, jadi di kosanku tuh ada base camp. Nah, di base campnya itu antara di kamarnya Mas Usus itu kamar nomor 14, atau di kamarnya Mas Bulhan itu nomor 15. Depannya persis nomor 9 itu. Masih rame-rame kayak gitu kan. Nah, si Mas yang senior ini, dia tidur, terus tiba-tiba, dia kerasa kakinya disentuh. Kayak ngusap-ngusap gitu. Kayak diusapin gitu. Ya namanya orang tidur kaget dong, kayak ada yang ngusap-ngusap gitu kan. Apa ini? Dia tuh masih kayak, karena dia kamarnya gelap kan, dia kalau tidur kan lampunya gelap gitu. Apa sih gitu. Habis itu ada suara, Mas bangun Mas, sholat subuh. Bangun Mas, sholat subuh gitu. Sampai 3 kali, bangun Mas, sholat subuh kayak gitu. Nah, tadi kan gue bilang kamarnya
apa kayak nggak mati lampu gitu kan. Tapi dia bisa ngelihat kalau itu tuh cewek. Terus Mas itu bangun, buka pintunya langsung ke kamarnya Mas Wulan kayak orang gimana sih gitu kan. Lagi pada ngumpul-ngumpul di situ, memang sering di tempatnya Mas Wulan itu sering rame-rame lah, sering ngumpul gitu. Biasanya nonton bola atau nonton apa gitu. Dia tiba-tiba datang langsung, aku numpang tidur sini ya. Tapi kita nggak tahu ya mbak-mbaknya kayak gimana bentuknya, dia juga nggak bisa ngelihat dengan pasti lah gitu. Ada satu lagi, jadi dulu tuh di kamar nomor 7, di 2 kamar dari kamarnya Mas yang dibangunin ini ada namanya Mas Kopar. Mas Kopar itu waktu aku ngekos di situ dia masih ada. Dia cerita sendiri gitu. Sampai dia itu sering digangguin mbak-mbak yang tadi gangguin Mas Kopar itu loh. Dia sering banget gangguin Mas Kopar itu. Kayak misalkan nih lagi mati lampu. Nah, Mas Kopar kan lagi main laptop atau ngapain gitu. Misalkan kan laptop kan belum langsung mati dong kalau misalkan listriknya udah mati kan. Nah, tiba-tiba si mbak-mbak itu duduk di sampingnya. Gini dulu doang gini. Dan itu sering banget, dan itu banyak yang tahu juga kan. Apa ya, sampai sama teman-teman kosan si mbak-mbak ini itu kayak dibilang wah pacarnya gitu. Jadi akhirnya kita mempunyai julukan ke mbak-mbak si Kunti itu sebagai pacarnya Mas Kopar. Karena kemana-mana tuh pasti bareng dia. Dan Mas Kopar ini dia salah satu orang yang apa ya, sensitif di kosan kami. Jadi waktu sama aku kan sempat tuh beberapa kali mati lampu kan. Dan saat lagi mati lampu, dia tiba-tiba pernah teriak, "Ojo melompat-melompat," gitu. Artinya? Jangan lompat-lompat. Jadi waktu itu mati lampu, kan ada kasur kan, dia duduk di pinggiran kasur kan. Itu anak-anak lompat-lompat katanya. Lompat-lompat di kasur, terus dia bilang aja lompat-lompat tuh. Dan itu untuk sejarah dulu gitu ya. Nah, kejadian berikutnya, ini yang aku alamin sendiri, benar-benar alamin. Zaman BBM itu baru masuk Android. Kan ada tuh aplikasi BBM masuk Android. Dulu kan masih di BB doang kan. Terus waktu begitu masuk Android, ini kira-kira berarti 2000 berapa ya? 15 mungkin. Atau 16, sekitar tahun segitulah. Iya, 14-15 ya. Ya, sekitar segitu gitu. Nah, jadi aku punya temen, namanya Mas Galuh. Mas Galuh itu malam-malam juga, itu jam 2-an. Tiba-tiba tuh dia ngeping ping gitu. Nah, aku yang posisinya saat itu lagi masak mie pakai heater. Karena anak kosan masak mie pakai heater kan. Nah, terus kayak, "Apa sih Mas?" gitu. "Aku lagi masak nih," gitu. Terus dia bilang, sini cepetan gitu. Di chatnya. Sini cepetan. "Loh, apa sih? Aku lagi masak mie, nanti dulu tunggu aku selesai," aku bilang gitu. Karena aku pengennya tunggu sampai selesai dulu gitu kan. Terus habis itu, pokoknya sini cepetan. Terus dia pokoknya nyuruh gitu. Terus ya udah, akhirnya aku ngikutin aja. Terus dia nelpon. Terus yaudah lah, aku ini dulu, aku mau bawa masakannya ini ke sana. Nah, Mas Galuh itu posisinya lagi di kamarnya Mas Wulan. Dan posisi kos itu saat itu kosong, cuma ada bertiga. Aku, Mas Galuh, Mas Wulan. Karena saat itu lagi Idul Adha. Pada balik kampung gitu. Ada yang balik kampung, ada yang balik ke tempat saudara gitu. Nah, posisinya Mas Bulhan ini kan di kamar 15. Si Mas Bulhannya malah lagi tidur di kamarnya Mas Usus, nomor 14. Lagi tidur di tempat temennya. Mas Ususnya malah pulang. Kita kamar pun bisa bolak-balik lah gitu. Kamu mau tidur kamarku, kamu mau kemana, serah gitu. Dekat banget. Deket, ya. Dan kita bener-bener yang namanya pintu kamar tuh nggak pernah dikunci. Ya kecuali tidur, kalau yang punya kebiasaan tidur untuk ngunci kamar gitu. Nah, saat itu Mas Galuh ini kan lagi di kamarnya Mas Wulan nonton bola. Terus tiba-tiba yaudah aku sambil bawa nenteng-nenteng barang tadi kan, karena lagi masak mie. Aku akhirnya ngelanjutin masak mie di tempatnya Mas Wulan. Jarak beberapa menit, Mas Galuh itu ngomong, "Kamu tadi pas lewat sini dengar nggak? Dengar apa?" Cewek nangis di kamar depan, kamar nomor 9 yang dibangunin itu loh, kamar yang dibangunin. Tapi orangnya udah beda sekarang. Udah ganti orang gitu, karena masnya itu kan udah lulus kan. "Hah? Masa sih?" gitu. "Iya, ada yang nangis. Makanya aku ngeping kamu dari tadi tuh karena itu," gitu. "Aku tuh dengar orang nangis." Bentar. "Bohong ya," aku bilang gitu kan. "Ngapusi ya," aku bilang gitu kan. "Wes, enggak. Wes, nanti kalau misalkan denger, yaudah kita dengerin bareng-bareng." Bilangnya gitu. Nah, lagi ngaduk-ngaduk gitu kan, lanjut ngaduk mie-nya gitu kan. Tiba-tiba beneran dong, ada yang nangis. Gitu. Tapi suaranya tuh bener-bener yang lirih banget loh kan. Kan ada yang bilang kalau lirih itu artinya deket kan. Katanya ada yang bilang kayak gitu kan. Tapi ya pokoknya itu lirih banget. Gitu. Akhirnya aku sama Mas Galuh, karena aku kan di kanan, Mas Galuh di kiriku kan. Kita kayak gini.
piye iki piye. Ya gitu kan langsung. Tuh kan, aku bilang apa terus. Ya gimana? Tungguin apa gitu. Ya udahlah gitu. Akhirnya kita tungguin. Itu nangis cukup lama loh. Terus habis itu diem dia. Diem. Wah, alhamdulillah diem mas. Ya wis, sabar dulu, sabar. Oke. Nah, jarak beberapa lama dari situ, ya paling 10 menit, nangis lagi. Tapi suaranya keras sekarang. Jadi makin ngeras gitu volumenya gitu. Aku sama Mas Galuh tuh bingung gitu kayak, aduh gimana ya gitu kan. Dan masalahnya adalah kamar kami itu kebuka pintunya, Kak. Karena kalau misalnya ada orang itu kamarnya pasti kebuka pintunya. Dan itu persis depannya persis. Jadi kamar, lorong, ya depannya kamar itu persis. Dan kamarnya kan yang punya kan Lisin namanya. Lisin itu lagi pulang kampung kan. Ya kita mau ngebuka juga gimana kan, nggak bisa juga gitu. Terus akhirnya ya udahlah biarin aja gitu. Nah yang ketiga ini dia nangis lagi, jadi nangis 3 kali dia. Tapi suaranya kali ini lirih lagi Kak. Nah lirih lagi. Nah begitu suaranya lirih, nangis lirihnya ini mulai agak hilang. Tiba-tiba kan aku kan lagi nonton tuh di kamarnya Mas Bulan. Nah di kamarnya Mas Usus itu ada TV juga. Nah tiba-tiba TV yang di kamarnya Mas Usus itu nyala tapi kayak suara berita gitu, tapi volumenya kecil membesar terus kecil lagi. Jadi kayak suaranya muncul tapi pelan-pelan kan muncul, set kecil lagi suaranya. Terus habis itu kayak nggak ada suaranya lagi. Terus akhirnya aku sama Mas Galuh, Mas Bulan itu tidur beneran gak sih gitu? Karena kita positive thinking nih. Dia tidurnya beneran tidur atau dia ngeprank nih, jangan-jangan gitu kan, mentang-mentang kita ketakutan gitu. Karena suara kita tuh pasti akan kedengeran ke kamar samping gitu. Kayak kita ketakutan pas bingung tadi gitu kan. Terus cek, ayo kita cek. Kita cek berdua ke kamarnya Mas Usus tadi yang ada Mas Bulan lagi tidur. Terus yang namanya orang tidur, dia pura-pura tidur, digelitikin tuh pasti bangun kan. Ini aku gelitikin tuh nggak bangun-bangun ya. Bahkan ngerespon tuh tidak gitu. Dan TV-nya itu mati. Ya udah akhirnya kita, waduh gimana ini. Akhirnya kita sampai saat itu nggak tidur sampai pagi. Pas lagi subuh-subuh itu mbak-mbak yang bersihin tuh lagi nyapu gitu. Nah dia lagi nyapu di kamar nomor 6, di kamar pojok yang deket tangga untuk ke lantai atas. Ini kayak gitu. Pas lagi nyapu gitu, kan aku sama Mas Galuh ini nanya kan, mbak gitu. Kita kepo aja lah karena kita digangguin, kita nanya aja ke dia gitu. Emang nggak takut nyapu jam segini gitu? Ya gimana ya, namanya juga kerjaan, dia bilang gitu kan. Tapi pernah digangguin mbak, kita kan nanya kayak gitu. Terus mbaknya bilang, lah pernah, lah di kamar ini, ya dia nunjuk nomor 6 kan. Saya pernah ngeliat orang gede. Dia kayak biasa aja ceritanya kayak, wah nggak beres ini berarti gitu kan. Jadi kita bisa tahu itu benar-benar nggak beres gitu loh. Nah setelah itu, ya udahlah akhirnya mau gimana lagi gitu kan. Kita akhirnya nggak tidur itu. Kita tuh pokoknya nggak tidur, tidurnya baru siang jam 10-an kita baru bisa tidur. Dan Mas Bulan itu ketika ditanya cuma kata-kata doang. Dia itu awalnya sempat ngaku, itu aku sebenarnya nyalain, dia bilangnya gitu. Tapi pas ditanya-tanya lagi, enggak, ternyata dia sebenarnya memang tidur. Dia cuma canda doang gitu. Maksudnya biar kita nggak takut kan gitu. I see. Kayak gitu. Nah, berhubungan dengan cerita yang nomor 9 tadi, kan ada kamar nomor 9 itu. Jadi ini kejadian pas aku di kosan juga. Nah, Lisin ini yang baru menempati baru nomor 9 ini, kan namanya Lisin. Nah, Lisin ini kan orang teknik. Nah, kalau misalkan anak teknik itu kan kalau misalkan ngerjain apa-apa itu kan kelompok kan, bareng-bareng. Nah, di saat itu mereka tuh lagi bareng-bareng ngerjain di depan kamarku itu. Depan kamarku lagi bareng-bareng sama teman-temannya. Ada satu cewek yang dia tuh masuk kamar sendirian, Kak. Dia katanya agak pusing gitu, agak pusing. Terus kayak, jadi kan pintunya Lisin itu kan ngarahnya ke lorong. Dan jendelanya itu ngarahnya ke balkon gitu kan. Dan jendelanya itu selalu kebuka. Dan itu aman kok, nggak pernah ada apa-apa gitu. Nah, pas lagi malam-malam tuh tiba-tiba si cewek ini teriak, tolong gitu. Wih, kenapa gitu kan, makanya berkaget semua kan. Nah, dicek lah sama Lisin sama teman-temannya. Tadinya saya mau langsung keluar, langsung mau bantuin, tapi kan karena ada temennya ya ngapain harus saya kalau ada orang yang lain gitu kan. Makanya saya tanya Lisin aja gitu, ada apa gitu. Terus nah Lisin bilang kalau si cewek ini pas lagi sendiri, dia lagi duduknya tuh agak gimana ya, ini pintunya, dia duduk hadap sana, terus jendela di sini kan. Nah ketika dia lagi ngeliat ke gini, di jendela ini tiba-tiba itu ada nenek-nenek ternyata. Jadi nenek-neneknya itu di jendela tuh kan, kayak gini, ngeliatin dia kayak gitu. Dan dia dipelototin. Melotot gitu? Melotot.
gitu. Nah, setelah diusut gitu, ternyata si cewek ini haid, makanya diganggu. Padahal teman-teman yang sebelumnya tuh sendirian tuh nggak ada yang kenapa-napa. Makanya aku bilang, kita tuh aman-aman aja sebenarnya gitu, nggak apa, untuk hari biasa ya gitu. Itu kenapa kamar nomor 9 itu tuh kayak kamar keramat banget lah ibaratnya kayak gitu. Nah, kita ke kamar sebelahnya. Jadi kamar sebelahnya itu, kamar nomor 8, itu kan ditempatin sama Afif. Afif ini, dia angkatan 2014 kayaknya. Afif itu lagi tidur, dan kan aku tadi sudah bilang, kalau kosan kami itu kamarnya selalu kebuka. Nah, ini dia tidur tapi nggak malam-malam banget lah, kayak habis isya gitu. Nah, ada temanku namanya Udin, kamarnya itu sebelahku persis, nomor 11. Dia itu, si Udin ini, dia lagi jalan tuh, cek jalan. Nah, pas ngelewatin kamarnya si Apip, yang sebelahnya kamar nomor 9 itu, dia ngelihat si Apip itu lagi tidurnya itu dipeluk sama cewek. Jadi Apip tuh tidur terus dipeluk gitu katanya dari belakang. Terus lari dong si Udin. langsung bilang, Mas, kayaknya si Apip itu tidurnya nggak sendirian deh, dia bilangnya gitu. Tapi begitu aku cek, nggak ada siapa-siapa. Beneran cuma sendirian gitu tidurnya. Ya karena aku nggak bisa ngelihat kan. Dan si Udin juga sebenarnya nggak bisa ngelihat dia. Sama-sama orang yang nggak bisa ngelihat. Kita nggak tahu kenapa ada mbak-mbak di situ gitu. Kayak wah. Dan apa ya, mbak-mbak ini tuh memang sangat-sangat meresahkan. Jadi waktu itu, nah kita balik ke mati lampu lagi. Jadi waktu itu kejadian mati lampu, mati listrik, dan kita tuh pergi ke Indomaret Point. Nah, ke Indomaret Point, terus kita pergi ke salah satu daerah yang dia itu daerahnya itu apa ya, jalannya itu mau ke kota bawah. Jadi tapi masih di atas tapi mau ke bawah gitu, akses ke kota ke bawah. Jadi kalau siapapun yang datang dari bawah, kita pasti akan lihat gitu kan. Kita main ke situ rame-rame. Nah, di saat itu ada satu orang yang nggak mau ikut karena lagi sibuk main Mobile Legends. Lagi push rank gitu kan. Tapi udahlah, biarin aja. Nah, terus kan ada satu orang itu senior kos, dia udah pergi tapi sering main ke kosan gitu. Namanya Mas Badrilla. Mas Badrilla itu waktu ngikut sama kami kan cesannya ketinggalan. Dia balik ke kosan lagi dong. Pas balik ke kosan lagi, kamarnya kan di atas juga dulu gitu. Tapi dia lagi nitip di kamarnya temen, di kamarnya Mas Usus. Dia mau ngambil cesan itu, dia ngelihat Mas Bulhan itu gelap-gelapan gimana Mobile Legends gitu. Nah, gimana Mobile Legends? Ditanya, ngapa nggak ikut sih gitu? Kenapa nggak ikut gitu kan? Gak apa-apa mas, lagi malas lagi pengen push rank, dia bilangnya gitu. Akhirnya ya udah dibiarin sama dia. Yus aku kesana aku sama teman-teman lagi ya gitu. Oke gitu. Baliklah Mas Badrilla bareng sama kita nongkrong di Indomaret Point. Itu sampai jam 11-an. Karena itu mati listriknya udah dari sisa. Gitu. Terus jam 11-an itu kan tadi aku bilang jalan ini akses ke kota bawah. Kita itu ngelihat Mas Bulhan naik motor dari kota bawah. Bentar. Iya. Jadi siapa yang main HP? Kita tuh ngelihat, bahkan kita panggil. Mas. Sini gitu. Dia nyamper. Bisa di mana? Dari tempat kakakku. Kakaknya memang di kota bawah. Walaupun dia bukan asli orang Jawa ya, tapi memang kakaknya itu juga di Jawa gitu. Bareng sama dia satu kota. Seriusan ini dari tadi? Iya, aku dari siang loh, dia bilang gitu. Lihat-lihatan lah sama Mas Badrilla, karena Mas Badrilla cerita kan. Yang jadi masalah adalah, dia bisa jajak ngobrol. Nah, Itu kan. Nah, soal doppelganger lagi. Ini tuh ada lagi. Tapi yang kali ini siang-siang. Cuma sekali. Siang-siang. Wah. Ini di zaman waktu Mas Gopar tuh masih ngekos dan masih ada Mas Supar juga. Jadi itu kisaran tahun 2015 lah, 14-15. Jadi waktu itu Mas Gopar itu kan ya biasa karena kita kebuka pintunya, lagi ngapa-ngapain orang lewat pasti kan kita ngeliat. Nah Mas Gopar itu ngeliat Mas Supar ini lewat di lorong itu. Nah Mas Gopar ini ingat kalau Mas Supar tuh mau beli rokok, dia mau nitip, Supar, nitip, dia bilang gitu kan. Aku nitip lah gitu.
kok diem aja gitu. Dia tuh sambil jalan diem gitu. Kok ini anak diem aja gitu kan. Terus dia jalan gitu ke pintu, Par, woi Par gitu. Penuturan Mas Gopar itu Mas Gopar yang asli. Karena nggak ada yang aneh, kakinya, apanya, nggak ada yang aneh. Jadi dia kejar gitu. Karena Mas Gopar ini kan tadi aku bilang dia tuh agak sensitif dan dia bisa tahu lah bedain mana orang mana yang enggak gitu. Terus ya udah kok si Gopar diem aja, dikejar sampai tangga itu, sampai turun tangga yang mau ke parkiran itu. Par gitu. Dia tuh diem aja gitu. Terus lah aneh nih anak nggak jelas katanya. Terus dia balik. Nah pas dia balik kan ada tangga mau ke arah atas kan, dan itu ada kamarnya Mas Aceng. Nah pas dia lagi lewat kamarnya Mas Aceng, di situ ada Mas Aceng sama ada Mas Gopar lagi tidur. Dan itu bentukannya sama persis kata dia. Kemudian yang berikutnya adalah ini cerita pengalamanku sendiri. Kosan kami lantai 2 itu tuh pakai sanyo dari sumur, bukan pam. Jadi kalau malam itu kadang airnya habis. Di lantai 2 itu di kamar depan itu ada anaknya ibu kos. Kakak lah paling tua gitu. Anak paling tua ini ibu kos. Dia di situ, tidurnya di situ. Dia kalau misalkan mandi itu memang suka jam 3-an kan. Karena memang kerjanya memang pagi-pagi gitu. Pagi-pagi banget dia berangkat kerja gitu kan. Nah, saat itu tuh aku lagi kebelet buang air jam 3-an itu gitu. Bangun terus pengen kebelet gitu. Duh kebelet nih gitu. Terus pas lagi dengerin kok lagi ada orang yang mandi. Oh, abang ini gitu. Karena dia memang suka mandi jam segituan kan. Nah, di kamar mandi yang deket kamarku itu kan kita kalau kamar mandi di kosanku itu kita nggak ada kunci kan. Jadi buka aja. Jadi nggak mungkin nggak bisa dibuka lah intinya gitu, karena tinggal didorong aja gitu, gampang. Dari dalam pun gampang ngebuka, dari luar pun gampang gitu kan. Tapi itu aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku rasanya kayak udahlah aku nungguin Mas ini mandi aja gitu. Nggak enak sih buang air di sebelahnya gitu. Karena ada 2 kamar mandi, memang satunya memang ya walaupun sering dipakai dua-duanya, tapi memang favorit tuh yang kanan. Dan dia tuh biasanya mandi yang kamar mandi kanan gitu loh. Terus ya udahlah aku tungguin. Terus pas aku tungguin udah selesai tuh. Suara pintu kebuka kan, pintu kamar mandi. Set gitu. Oh, udah selesai. Udah jalan di ke depan. Ada suaranya kan, langkah kaki kedengeran gitu. Oh, udah selesai. Udahlah, aku ke kamar mandi. Aku ke kamar mandi tuh. Waktu ke kamar mandi, aku ngeliat air di sebelah yang kamar mandi kiri, karena nggak dipakai ya, kan kering tuh. Aku ngeliat airnya itu ada di ember nggak ada juga. Gitu. Maksudnya memang benar-benar kering, karena memang sanyonya ya itu tadi kalau nggak dibuka ya nggak bakal nyala gitu. Oh aman. Lihat yang sebelah, kan ada pintu tuh kan ada bawahnya pintu persis itu. Apa sih namanya? Pokoknya di situ lah. Itu basah kak. Basah kan? Oh orang bekas mandi wajar gitu. Waktu gue buka kamar mandinya kering. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Bahkan embernya pun yang buat bak mandi itu kering. Aku langsung lari dong. Aku langsung balik lari udah. Udah. Aku nggak pipis ya. Makanya tadinya pengen buang air besar aja udah nggak kebelet. Ya udahlah cukup gitu. Nah kejadian yang berikutnya masih soal kamar mandi itu. Jadi Mas Usus saat itu ini kejadiannya di 2014 kayaknya. Di 2014 di mana memang teman-teman tadi kalau Idul Adha kan banyak yang pulang kan. Dan kebetulan aku juga lagi pergi, Mas Bluhan pergi, terus Mas Galuh juga pergi. Kita pergi semua. Cuma tinggal Mas Usus sama Mas Tundra di kosan itu berdua. Dulu itu 2014 akses dari depan itu belum ada, tangga dari depan itu belum ada. Jadi tangganya cuma dari belakang, dari parkiran. Ya udah dia mau buang air besar kan si Mas Usus ini. Nah dia buang air besar di kamar mandi yang kiri, bukan yang kanan. Tadi kan aku yang kanan kan, dia yang kiri. Dia buang air besar dan Mas Tundra itu di kamarnya Mas Usus, di tempatnya Mas Usus. Nah waktu di kamarnya Mas Usus itu Mas Tundra cuma main laptop sambil TV itu nyala, pasti nyala TV-nya terus sambil main laptop. Nah Mas Usus yang lagi di kamar mandi ini tiba-tiba tuh dengar di sampingnya tuh ada orang mandi. Pure gitu. Pasti kosong lagi. Belum tentu. Disautin. Apa? Mandi ya? Iya. Ada orang dong. Dan suaranya suara Mas Tundra. Oh, Mas Tundra dia mandi karena tadi kan memang habis main kan, main laptop kan. Ya udah. Oh, ternyata Mas Tundranya mandi gitu. Karena memang
ada suara orang lewat juga. Jadi kan bener Mas Sundra kan mandi kan gitu. Oh ya udah, dibiarin lah sama dia. Mas Usus ngelanjutin tuh buang airnya. Udah bir gitu. Terus masih biru-biru aja dia yang di samping gitu kan. Terus dia balik ke kamar. Pas dia balik ke kamar, ada Mas Tundra. Pertanyaanku yang asli yang mana? Yang ke kamar mandi atau yang di kamar? Oh iya. Astaga. Iya kan? Saya ajak ngobrol nggak yang di kamar? Ngobrol semua. Dua-duanya ngobrol. Dan aku mendapatkan cerita ini memang dari mereka langsung, dari sumbernya langsung. Memang mereka yang cerita gitu. Nah, terus kejadian ini rame-rame. Jadi waktu itu tuh Mas Usus itu punya gebetan. Gebetannya mau ulang tahun. Nah, kita itu mau surprisein dia di kamar nomor 6. Kamar yang dekat tangga, mau ke atas itulah gitu. Nah, kita mau surprise pura-pura. Jadi konsepnya tuh, kita kan video tuh, ngerekam video. Kita pura-puranya di belakang kamera kan. Nanti videonya tuh kosong. Terus pas waktu masuk ke kamar nomor 6, ternyata rame gitu. Jadi ternyata kita udah pindah ke situ gitu. Niatnya, konsepnya seperti itu videonya kan. Terus kayak, wah bagus. Mari kita coba. Nah, waktu itu kita udah mencoba take tapi belum direkam, tapi masih kayak di previewnya gitu lah, tapi belum bisa terekam, kayak baru ngeliat bagus nggak ya gitu. Nggak, rame kita, aku di belakangnya, yang megang tuh Mas Aceng yang megang kamera, terus aku di belakangnya, terus yang lain juga di belakangnya kayak, wah bagus mas ini angle-nya bagus sih kayak gini. Ini harusnya lampunya tuh dimatiin dulu, jadi pas ketika kita lewat lampunya tuh nyala sendiri itu kan bagus kan konsepnya kan, kayak baru nyala cedek gitu kan, kayaknya bagus banget gitu. Ya kayak gitu aja, bagus, oke, siap. Terus lagi mau tag, benar-benar mau tag lagi di kameranya lagi dijalanin gitu. Kan kita rame-rame kan belakang kan. Tiba-tiba itu di kamera, bukan di mata kita keluar, tapi di kameranya itu ada orang tinggi lari dari bawah, dari tangga bawah dari parkiran itu lari ke tangga yang mau ke lantai 3. Jadi itu benar-benar di depan mata kita lagi begini, terus dia lari gitu. Langsung, wah astagfirullahaladzim. Akhirnya kita kabur lagi, kita ke depan ke arah balkon. Gimana ini mas, kita mau ngerekam malah ada begituan gitu. Itu kerekam? Enggak kerekam, tapi nonton, semuanya lihat. Oh itu pas waktu masih kamera preview. Standby ya? Iya, masih standby. Oke. Jadi kan lagi pengen mencoba gitu kan, kayak pas lagi jalan gini tiba-tiba dia lari. Tapi dia nggak kelihatan di ini, cuma di kamera doang. Dan itu kita ngelihat, makanya kita langsung lari ke depannya tuh. Aduh gimana nih gitu. Akhirnya hari itu kita cut. Kita nggak akan syuting karena kita takutnya kenapa-napa. Karena itu tadi, kamar tujuan kita itu ada di dekat tangga yang mau ke atas itu. Kemudian, ini rame-rame juga nih, kejadian rame-rame. Kita lagi di kamarnya bekasnya Mas Gopar. Nah, kamar bekasnya Mas Gopar itu dipakai sama temanku yang dari Vietnam, dari luar negeri, namanya Ken. Nah, kita lagi kumpul rame-rame. Nah, TV-nya Mas Usus itu kan memang nyala dari tadi. Ada berita. Satu sekolahan kesurupan, kayak gitu. Terus karena anak-anakku tuh anak-anak iseng, ada yang nyeletuk. Habis ini satu kosan, dia bilang kayak gitu. Tahu nggak setelah nyeletuk kayak gitu, itu di lorong itu ada yang lari. Dan kita tuh tahu, dan kita tuh ngelihat. Dan itu cepet banget. Jadi kayak di pintu itu kan kita ngeliat pintunya kan kebuka. Itu orang lari cepet banget. Bis gitu, kayak ibaratnya cepet banget. Astagfirullahaladzim, ini kenapa gitu. Nah, terus berikutnya kan Mas Bulhan ini adalah salah satu orang yang dia tuh sebenarnya jarang pulang. Dia kan aslinya asli Lampung. Kalau misalkan dia mau ngapa-ngapain, itu dia suka malam-malam. Termasuk dia pengen nyuci baju, jemur baju, itu dia malam-malam. Dia berani banget, dia paling berani sih di kosan. Aku sebenarnya penasaran ya, kayak cerita-cerita horor apa yang dia tuh sebenarnya simpan, karena sampai sekarang dia nggak mau cerita. Dia tuh kalau ditanya susah kayak, mas cerita horor lah gitu. Enggak, dia selalu bilangnya gitu. Suatu waktu itu pernah kejadian, Mas Bulan itu malam-malam dia lagi jemur pakaian. Biasanya dia nggak pernah minta temenin, tapi waktu itu dia turun. Van, temenin ngapain? Jemur baju. Ya udahlah gitu. Soalnya nih dia bilangnya nggak kelihatan karena malam-malam kan. Kamu senterin ya gitu. Tapi kamu berdirinya ya. Jadi ada. Jadi kan kita naik ke atas tuh lantai 3. Lantai 3 tuh sebenarnya kosong, nggak ada apa-apa, memang buat jemur aja. Ada tanun air. Terus di sini tempat tangganya. Terus ini buat jemur. Jadi jemur baju itu deket tangga gitu kan. Tapi kamu diri di situ ya gitu.
biar lebih kelihatan lah, lebih jelas gitu. Jadi aku nyenterin tuh. Nyenterin dia gitu, ngeliatin gitu kan. Dah, yaudah, oke. Gak ada apa-apa. Normal-normal aja gitu kan. Oke. Turun. Lah, besoknya dia baru cerita. Kamu tahu nggak kenapa aku tuh nyuruh kamu naik? Dia agak kurang ajar sih, aku masih agak sebel. Karena gini. Kenapa? Kan ini kan tandon air. Kan aku selalu berdiri kayak gini kan, suruh ngeliatin dia. Ternyata tuh aku ada fungsinya kan. Buat nutupin orang yang lagi, dia duduk kayak gini nih, di tandon air. Dan itu orangnya gelap, hitam semua, kata dia. Dan fungsiku tuh penutupin dia, kan kurang ajar. Biar dia nggak takut ya? Iya. Kan, waduh, ini bener-bener astagfirullah. Sampai akhirnya, aku tuh nanya ke teman-teman yang lain. Pernah nggak sih digangguin gitu? Dan ternyata tuh mereka pernah semua kan. Jadi nggak ada yang nggak pernah, jadi semuanya itu pernah. Dan gangguannya ya mirip-mirip gitu. Nah bahkan pernah di satu malam, kan aku lagi ya tidur lah gitu. Jendelanya itu digebrak gitu. Tapi anehnya kalau di kosan itu kenapa 3 kali? Maksudnya 3 kali? Iya maksudnya kayak ngebrak-gebraknya 3 kali, nangisnya 3 kali gitu loh. Maksudnya mostly banyak yang hal yang 3 kali gitu loh. Kenapa ya gitu? Akhirnya kita mikir kan bareng-bareng. Kok bisa gitu? Ada hal yang semacam kayak gini. Apakah karena kita punya dosa? Ataukah gimana gitu kan? Nah, ternyata ada salah satu orang. Ya, itu Mas Usus yang dia tuh kayak nyeletuk gitu. Bahwa ternyata itu tuh dimulai. Jadi kejadian pertama kan karena Mas Supar tadi yang diliatin kan. Itu gara-gara tuh mereka periode main judi online. Oh, ngaruh. Ngaruh. Karena apa? Setannya kan bangunin sholat. Jadi itu setannya sebenarnya bukan setan yang jahat. Muslim. Mungkin, Muslim, mungkin. Karena setannya itu memang gitu, kayak dia bangunin orang sholat. Dia kayak ngelindungin orang gitu loh. itu kata Mas Usus. Berarti penyebabnya karena judi online. Kata dia kayak gitu. Kata dia gitu. Kejadian awalnya kayak gitu. Tapi yang ngeganggu kan ada yang menyerupai juga. Iya. Kayak menyerupai menjadi, yang mengganggu tuh udah menyerupai jadi sosok teman kalian gitu. Betul. Dan itu nggak cuma sekali, 2 kali kan. Cukup sering sih kalau iya, bahkan tadi. sering sebenarnya. Sering. Nah, itu tuh sosok yang sama kah dengan yang bangunin sholat? Beda. Yang geret plastik? Beda. Yang gini-gini? Beda. Berarti banyak ya? Banyak. Jadi kayak, ada alasan kenapa aku bahkan sampai sekarang ya, aku nggak berani tidur tanpa nyalain lampu. Oh, sampai sekarang kalau tidur Nggak, aku nggak berani karena kejadian di kosan ini. Jadi aku tidur kan, pada malam itu aku tidur dan aku tuh tidurnya kayak, ini kan kasur, terus ini tuh ada lemari. Jadi di sebelah kasur aku ada lemari gitu. Ini pintunya di sini. Nah, saat aku tidur aku tuh ngadepnya tembok gitu. Pas saat aku lihat tembok itu, tiba-tiba aku nggak tahu itu kejadian kayak tiba-tiba aja gitu. Itu seolah-olah tuh ada sosok yang berdiri di depan lemari. Jadi lemari, terus ada yang berdiri, terus ini aku lagi tidur gitu. Dan aku itu waktu bangun nggak bangun yang kayak pelan-pelan gitu, nggak langsung bangun langsung lari. Karena aku ngerasain sosok itu bener-bener ada di belakangku gitu loh. Nah ketika aku lagi lari itu kan aku keluar dan tahu kan aku kaburnya kemana, ke tempatnya Mas Bulan. Karena itu jadi base campnya kita gitu. Nah ketika aku lagi lari, ekor mataku tuh ngelihat dia cowok. Sewaktu-waktu ketika aku pengen pergi dari kosan itu di tahun 2018, tadi kan aku bilang depan kamarku tuh ada tempat kayak buat sholat, yang di mana sebenarnya ada dispensernya. Nah jadi ada orang yang dia tuh kayak orang pesantren gitulah, bekas pesantren. Dia tuh bilang ke aku, saat aku kesini, dari awal aku masuk, aku tuh ngelihat ada kakek-kakek yang suka ngelihat ke kamarnya Mas. Dia bilangnya gitu. Ke kamarku. Kakek-kakek. Jadi dia suka ngeliat ke kamarku terus gitu. Terus aku nanya, dia ngeliat ke yang lain nggak? Enggak, dia ngeliatnya ke kamu doang. Percaya nggak percaya gitu. Karena aku nggak bisa ngeliat gitu kan. Nah, terus saat dia ke kamar mandi di bawah, kan kamar mandi kan di lantai atas sama lantai bawah kan. Waktu dia di kamar mandi bawah itu, dia itu kan lagi buang air besar. Karena dia tuh memang orangnya kamar yang nomor 5. Dia pindahan lah gitu. Di kamar yang deket tangga, mau ke parkiran lah. Kan kalau misalnya ke kamar mandi yang dekat kamarku kan jauh banget gitu. Makanya dia ke bawah.
Nah pas lagi di bawah, dia itu katanya ngelihat sepasang suami istri di kamar mandi bawah. Nah akhirnya sama dia itu di-spot-spotin hantu-hantunya. Oh jadi dari denah yang udah kakak gambar ini ada penghuni-penghuni. Ada. Kita mulai dari yang paling lantai 1 dulu nih. Oke, lantai 1 tuh di situ macam-macam karena sumur. Oh ada sumur. Ada sumur. Kalau lantai 1 tuh ada kamar juga nggak? Ada banyak juga, sama banyak juga. sama banyak juga. Cuman ada gabung dengan parkirannya. Iya, ada parkirannya. Nah, itu di lantai 1 tuh di sumurnya tuh ininya apa? Yang paling banyak itu. Terus sama Mbak-mbak itu kadang dia muter katanya. Mbak Kun, dia muter. Sama yang di kamar nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, dia suka di situ nongkrongnya. Karena dulu pohon kersemnya itu dekat situ. Oh. Gitu. Terus lantai 2? Lantai 2. Nah, aku belum nyeritain kamar mandi yang satunya nih. Jadi di kamar 1, 2, 3, 4, 5 sama kamar nomor 6, kan ada tangga mau ke lantai 3. Di situ ada kamar mandi kan. Nah, kenapa aku bilang kalau kamar mandi yang sebelah kamarku tuh lebih sering dipakai, aku juga ternyata baru tahu alasannya karena yang pertama memang dia tuh agak error dalam segi fasilitas juga udah jelek lah gitu. Sampai akhirnya dia itu direnovasi, tempat untuk buang airnya tuh dihilangin. Jadi cuma bisa buat mandi akhirnya. Nah, ada satu kejadian, dua kejadian, yaitu subuh-subuh. Nah, tempat kami itu kan anaknya itu kalau tidur tuh kayak 24 jam lah. Ada sana tidur sini enggak, jadi kayak nyala terus kan, jadi pasti ada orang. Nah, suatu saat kita tuh lagi ketiduran semua Kak. Nah, Mas Bulhan ini adalah orang yang dia tuh suka bangun paling cepat. Jadi setelah mas-mas alim yang senior tadi yang dibangunin tuh dia pergi dari kosan, yang paling alim sekarang Mas Bulhan nih. Ganti. Dia kalau sholat subuh tuh pasti akan bangun gitu kan. Waktu dia bangun, itu dia dengar suara orang minta tolong. Dari kamar mandi yang deket tangga mau ke lantai atas. Kamar mandi yang kiri ya? Yang kiri. Yang kanan yang favorit. Iya, yang kanan yang favorit. Jadi yang kiri tolong gitu, pintunya kayak ditepuk gitu. Padahal kan tadi aku bilang kamar mandi kosanku itu dia tinggal dibuka aja, nggak ada grendelnya tuh nggak ada. Jadi gimana mau ngunci? Nggak mungkin gitu loh. Terus yang buat nutup pintu-pintu gitu juga nggak ada gitu. Dia minta tolong gitu. Dia sudah minta tolong itu, karena aku nanya ke orangnya, dia udah minta tolong tuh 30 menitan katanya. Dari dia awal mandi itu. Karena dia tuh mau ada acara pagi-pagi, jadi dia harus pagi-pagi. Dan itu mandi subuh. Dia minta tolong gitu. Kebetulan Mas Bulan datang. Dan tahu nggak, sama Mas Bulan itu cuma didorong doang. Kebuka. Bener-bener kebuka. Dalamnya nggak ada orang? Dalamnya ada orang. Ada orang? Dan ternyata abangnya tuh dia kekunci di dalam. Ini manusia nih? Manusia. Makanya kadang kita bingung nggak? Iya. Aku juga bingung. Oh, yang dekat juga bingung. Kita kadang bingung ini beneran orang atau bukan. Iya, gitu. maksudnya kayak nggak sulit bedain kan. Iya. Karena yang waktu dia menyerupai itu, dia bisa diajak ngobrol, ngomong. Kayak gitu. Akhirnya terpecahkan nggak? Nah, akhirnya dia akhirnya cerita kan. Dan aku tuh kebetulan bangun juga. Jadi pas mereka lagi ngobrol gitu berdua, aku bangun, aku ikut nimbrung. Mas, seriusan Mas? Kekunci gitu? Iya gitu. Coba. Aku bilang coba lagi gitu. Terus coba sama dia. Dibuka bisa. Gampang. Ngebuka doang. Mas pakai jari. Bisa dibuka. Tinggal dipakai jari gini. 1. Bisa. Kenapa dia 30 menit gak bisa kebuka? Nah, kejadian di kamar mandi itu kan ada 2 tuh kamar mandi juga kan yang di sebelah kiri. Kamar mandi yang sebelah kiri itu, ya memang selain hawanya gak enak ya, kita juga orang kan, walaupun kita udah dihantuin gitu, kita agak takutan sebenarnya. Nggak yang berani-berani banget gitu. Tapi kadang bodo amat gitu kan. Nah, itu tuh kamar mandinya itu nggak ada itu loh, kotak. Biasanya di atas kamar mandi kan ada kotak yang masuk ke plafon itu loh, yang buat ke plafon. Oh, iya, nah, itu lagi kebuka. Nah, ada temanku tuh namanya si Jul. Si Jul itu lagi pengen sholat maghrib. Jadi kita tuh kadang sholatnya tuh bareng berjamaah gitu. Ya namanya juga orang nggak jelas gitu, kadang sholat jamaah, kadang enggak. Kita tuh waktu itu lagi mau sholat bareng, si Jul lagi wudu gitu. Kita nungguin di tempat yang depan kamarku, lagi rame-rame di situ gitu. Tiba-tiba teriak si Jul, mata, dia bilang gitu. Hah? Apaan? Itu ada mata, dia bilang gitu. Jadi tadi kan kebuka kan kotaknya itu kan. Terus ada ember kan. Jadi dia ngelihat ada mata, 2 mata itu di kotak situ, tapi lihatnya dari ember. Nggak lihat langsung kayak gini. Matanya gimana? Matanya merah. Oke. Merah tajam. Menyala gitu ya? Nyala. Kayak ngeliatin dia gitu.
Kayak karena dia lagi wudhu kan dia ngeliatin kan. Langsung, wah tolong. Dia bilang gitu, mata tolong gitu. Akhirnya dia minta tolong. Terus kita kesana lagi. Kita ngeliatin, ada nggak gitu. Nggak ada. Berarti gangguan di sana tuh cukup sering ya? Cukup sering. Nah, di periode 2014 sampai 2016, itu bahkan hampir tiap hari. Dan sebenarnya gangguannya serupa ya? Serupa, mirip-mirip. Menyerupai. Ya, menyerupai. Gangguan suara. Habis itu yang ngelihat, ya, betul. segini seperti itu betul. gitu loh. Tapi akhirnya kalian tahu nggak sih kenapa kosan itu tuh berhantu gitu? Nah, ada alasannya nggak? Nah, selain dari tadi yang dibilang karena judi online, gitu, ya selain itu. Ternyata tuh, ya itu tadi yang orang bekas, mantan orang pesantren itu, dia bilang ternyata itu di sumurnya itu ada kayak mustikanya, tapi bukan penglaris. Memang dari dulu katanya di situ. Mustika itu berbentuk seperti apa? Ya pokoknya dia bilang mustika, mungkin kayak batu mungkin. Kayak batu mustika gitu. Tapi aku nanya kan, penglaris bukan. Ibu kos nggak pakai kok, dia bilang gitu. Ibu kosnya bersih gitu. Dia nggak pakai penglaris sama sekali. Tapi tuh ada di sumur. Jadi emang sebelum kosan dibangun tuh mustika udah ada di situ gitu? Katanya begitu. Dan hantu-hantu itu mendiami mustika di situ. Itu? Berarti karena sumurnya. Iya, tapi kan yang jadi masalah adalah kenapa anak lantai pertama itu nggak pernah ada cerita kayak gitu. Kalian pernah nanya nggak? Pernah, tapi mereka aman? Nggak pernah cerita apapun. Ya aman, mereka bilang nggak ada apa-apa kok, normal-normal aja gitu. Cuma di lantai 2 yang Cuma di lantai 2 semua-muanya ngalamin ya? Nah itulah sampai, ya itu mungkin, apa tadi Mas Senior itu sampai menyimpulkan bahwa itu karena kita judi online mungkin kayak gitu. Oh, karena kalau misalnya ini yang lantai 1 kayaknya nggak kenapa-napa Iya, tuh karena mereka normal. nggak melakukan judi online gitu ya? Betul. Jadi kayak gitu. Oh, berarti bisa dibilang karena perilaku yang tidak baik ya teman-teman. Betul. Akhirnya mendapatkan gangguan horor gitu kan, berjudi. Aduh. Tapi akhirnya sampai Kak Irfan tuh pergi dari kos itu udah selesai. Itu masih ada cerita di tahun terakhir di sana? Katanya masih. Oh, masih. Jadi ada satu adik lah gitu, adik kosan gitu. Ketika aku di sana, kan aku nanya nih, ada nggak sih yang masih ditakutin gitu? Oh, ada gitu. Cuma memang gangguannya ya kayak gitu lagi. Ada satu lagi, aku baru ingat. Jadi, kan aku bilang nih, semua orang itu pasti akan diganggu, gitu kan. Nah, ada satu orang, namanya tuh Robit. Robit itu, dia di kamar depan, paling depan. Dia waktu itu bilang, ya kalian digangguin ya, katanya gitu. Aku sih enggak, dia bilangnya gitu. Katanya digangguin, mana setannya, aku nggak percaya setan. Robit ini nggak percaya setan sama sekali. Sama sekali dia nggak pernah dihantuin, nggak pernah diapain, sama sekali. Dan dia bukan orang yang sensitif juga gitu. Karena dia nggak peduli gitu kan dengan hal seperti itu. Nah, sampai suatu ketika, dia tiba-tiba lari. Dari kamar depan ke kamarnya Mas Bulan itu lagi rame-rame. Tolong gitu. Kenapa gitu. Dia cerita. Jadi, dia kan lagi di kamar paling depan itu, yang kamar nomor 19 itu dia paling depan. Dia tuh lagi ngerjain tugas gitulah, dan kamarnya itu memang kebuka gordennya kan. Dan depannya itu balkon loh, Kak. Dan balkonnya tuh lumayan gede. Jadi kita bisa tongkrongan di situ lah gitu. Dia lagi ngerjain kayak gini. Tiba-tiba di jendela itu ada kakek-kakek ngeliatin kayak gini. Ngeliatin dia. Dia nggak ngeh pertamanya katanya. Dia ngerjain aja gitu, diliatin gitu. Nah, waktu dia ngeliatin, matanya itu tatap-tatapan. Terus dia bilang, makanya dia lari kan, tolong. Nah, makanya dia lari, itu. Itu kakek-kakeknya sama nggak ya sama yang liatin kosan Kak? Beda. Beda? Oh, berarti banyak banget ya? Iya, makanya. Banyak banget, terus nggak kehitung, belum lagi di deket toran ya. Ya kan, di atas ada juga kan? Ada juga yang hitam. Astagfirullah. Berarti kalau aku kasih kesimpulan nih, hantu-hantu banyak ya makhluknya tuh dikarenakan di sumur itu ada mustika. Katanya kayak gitu. Jadi mungkin itu jin-jin yang ada di sana ya. Betul. Jadi menyerupai dan mengganggu. Dan mereka itu emang penghuni di sana. Cuman kenapa mengganggu lantai 2? Karena ada oknum di lantai 2 yang main judi online. bobet ya. Jadi bola ya, jadi online. Betul. Gitu.
Karena sempat ada tahun berapa ya, ramai kan remaja-remaja main judi online gitu pada saat itu. Dan itu ya jadi kejadian itu. Mungkin yang di Mustika mungkin dulunya baik-baik aja ya, karena itulah kenapa lantai 1 nggak ini. Dia jarang lah, jarang banget gitu. Tapi ada nggak sih kejadian yang ibaratnya membahayakan ke kalian gitu? Membahayakan kayak ganggu banget. Iya, misalnya atau kayak saking tadi tuh cukup membahayakan sih yang terkurung gitu kan. Iya, gitu. Atau mau jatuh kan didorong di tangga gitu-gitu. Oh, kalau yang mau jatuh ya sebenarnya bukan ke jatuh sih, tapi dia bikin sakit kali ya. Oh, dia yang sampai sakit? Ada yang sampai sakit. Itu gimana ceritanya yang sampai sakit? Iya, kalau misalkan yang sampai sakit ya kayak aku sendiri aku pernah. Aku sampai sakit tuh 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Karena disentuh dia kah atau melihat kemungkinan dia? Kayak gitu. Karena aku kan suka tidur, suka mimpi gitu kan. Dan di mimpi aku memang ada sosok itu. Nah, makanya aku bilang aku nggak berani matiin lampu kalau tidur itu karena salah satunya itu. Jadi waktu aku tidur tuh ada bayang-bayang dia gitu loh. Itu yang gitu. Yang cowok. Yang cowok ya, bukan yang cewek ya? Bukan yang cewek, malah nggak pernah ganggu sampai separah itu. Oh. Bahkan yang doppelganger kan rata-rata cowok. Iya sih. Yang nyurupain tuh cowok. Yang kayak itu tadi, kayak misalkan nitip rokok lah atau mau ngapain. Main game. Mobile Legend, push rank. Sebenarnya mind blowing banget hantunya. Hantunya tuh hantu push rank. Ajakin push rank nanti. Iya. Tapi seru sih cerita kosan kakak, dan kayak ada gimana ya, aku lihat kayak unik aja gitu hantu-hantunya. Apalagi menyerupai, biasanya kan menyerupai yang aku sering dengar ya kan. Itu cuman sekelebat jalan, ngelihat aja, nggak sampai berkomunikasi. Ini berkomunikasi dan beraktivitas. Dan itu benar-benar ada bayangannya, Kak. Jadi hantu ada bayangan, gimana ceritanya tuh? Gimana? Coba nih di sini yang punya kemampuan supernatural, punya skill 1, skill 2. Coba di Terawang itu kenapa bisa kayak gitu gitu. Di kosannya Kak Irfan kok ada ya makhluk yang bisa menyerupai tapi bisa beraktivitas ngomong gitu loh. Ada bayangannya lagi. Ada bayangannya. Main game, Mobile Legends. Makanya. Karena kalau kita ngomong napak atau enggak kan nanti dua, wajar lah gitu kalau dinapak gitu kan. Bener-bener. Ya kalau kita orang awam mah nggak ngerti ya kenapa bisa kayak gitu, jadi bertanya-tanya gitu. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke deh, sampai sini dulu Kak. Sampai sini dulu. Oke deh, thank you banget ya buat ceritanya. Dan dari gambaran cerita kakak itu gede banget kosannya. Saat di lantai 2 ada 19 kamar. Ya. Seru banget, rame. Tapi semua-muanya diganggu. Karena judi online, judi online diganggu karena judi online. Itu lucu banget sih jujur. Oke deh, silakan tulis tanggapan kamu di kolom komentar. Aku sama Kak Irfan pamit undur diri. Semoga Kak Irfan selalu sehat, murah rezeki dan berbahagia. Gitu juga buat kamu. Amin. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, share, like. Bye-bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.